Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembahasan akuntansi dengan materi yang akan kita bahas adalah akuntansi kas. Nah, dari akuntansi kas di sini saya akan bagi menjadi dua bagian pembahasan. Jadi pembahasan yang pertama kita akan fokus pada pengendalian kas dan kas kecil. Pembahasan yang berikutnya saya akan fokus pada rekonsiliasi bank yang nanti akan ada di video selanjutnya. Oke, untuk akuntansi kas, berarti kita harus mengenal dulu nih, apa itu kas. Jadi, kas, kalau kita bicara mengenai kas, pasti akan langsung muncul di benak kita bahwa kas itu sama dengan uang tunai atau yang diterima dalam bentuk fisik. Di mana kalau kita lihat dari laporan-laporan, ada yang menamakan kasnya menjadi kas bank, atau kas besar, ada kas bank, ada kas kecil. Apa itu? Jadi kalau kas besar berarti memang itu kas yang dimiliki oleh si perusahaan. Kalau kas bank berarti perusahaan menitipkan dananya di bank, makanya kasnya menjadi kas bank. Nah, apa itu kas kecil? Kalau kas kecil berarti perusahaan menyediakan atau menyisihkan dananya, sebagian kecil dananya untuk keperluan yang memang nilainya tidak besar atau nilainya kecil. Biasanya keperluan-keperluan ini adalah keperluan yang tidak rutin. Nah, contohnya nih, kas bank misalnya. Kas perusahaan memiliki saldo sebesar 500 juta. Nah, dari 500 juta ini, sebagian dananya akan ditabung atau disimpan di bank yang berubah nama menjadi kas bank. Ya, kas bank itu kas perusahaan juga. Misalnya dia menyimpan dana sebagian dananya di bank sebesar 200 juta. Oke, yang berikutnya adalah kas kecil, di mana perusahaan menyimpan sebagian kecil dananya untuk keperluan berjaga-jaga atau sifatnya ini tidak rutin. Misalnya dia menyisihkan sebesar 1 juta setiap periodenya. Untuk periode dari kas kecil ini bisa berbeda-beda ya tergantung kebutuhan perusahaan. Dan jumlahnya atau nominal kas kecil ini jumlahnya juga berbeda-beda tergantung lagi dari kebutuhan perusahaan. Jadi kalau periodenya bisa penetapan kas kecil itu bisa seminggu, 2 minggu, atau sebulan. Jarang kas kecil untuk setahun itu jarang. Biasanya periodenya paling lama 1 bulan atau ya 2 bulan, 3 bulan. Oke, itu kalau kita bicara kas dari sudut pandang uang tunai. Nah, kalau misalnya kita bicara kas dari sudut pandang akuntansi, kas ini tidak hanya berupa uang tunai, tapi kas itu merupakan aset. Aset bisa uang tunai dan surat-surat yang lainnya. Pokoknya yang paling liquid yang dapat digunakan untuk seluruh transaksi. Oke, mari kita lihat pengertian-pengertian kas dari beberapa ahli. Nah, di sini saya ambil dari Warren Reef dan Haag. Tahun 2017, kas dibilang meliputi uang logam, uang kertas, cek giro, wesel, dan simpanan uang yang tersedia untuk ditarik kapan saja dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Yang berikutnya ada dari Firdaus A. Dunia 2010. Kas merupakan aset perusahaan yang paling liquid dan oleh karena itu dicantumkan paling utama dalam kelompok aset lancar. Yang berikutnya ada dari Zaki Barituan. Jadi kas ini merupakan suatu alat penukaran dan juga digunakan sebagai ukuran dalam transaksi akuntansi. Yang berikutnya lagi yang terakhir dari Kiso Wegan Wefit 2015, kas merupakan aset yang liquid. Liquid itu maksudnya lancar ya, yang bisa segera dikonversi menjadi uang tunai. Alat penukaran standar, basis pengukuran dan akuntansi seluruh transaksi lainnya. Nah, ini adalah pengertian-pengertian dari
kas. Jadi kalau misalnya kalian lihat di laporan posisi keuangan nih di perusahaan-perusahaan, ada yang menamakan akunnya bukan hanya kas saja, tapi ada nama lain jadi kas dan setara kas. Namanya juga setara dengan kas. Berarti bisa dikonversi menjadi uang tunai atau bisa langsung dikonversi menjadi kas. Oke, mari kita lihat apa sih itu setara kas. Nah, di sini ada beberapa pengertian dari setara kas. Yang pertama, kita lihat pengertian dari Wagen Kimnol Kiso 2018. Setara kas merupakan investasi jangka pendek dan sangat lancar yang mencakup yang pertama, mudah dikonversi atau dirubah menjadi kas. Dan yang kedua, jatuh tempo dalam jangka pendek sehingga nilai pasar mereka memang relatif tidak berpengaruh terhadap perubahan tingkat suku bunga. Oke, pengertian yang berikutnya Permenkeu 225 PMK 05, dia bilang bahwa setara kas ini adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta memiliki masa jatuh tempo ini 3 bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Yang terakhir, ini ada pengertian dari SAK etap 2009. Setara kas bahwa merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau yang lainnya. Nah, jadi kalian bisa tahu ya bahwa setara kas ini bisa disimpulkan bahwa setara kas merupakan aset yang bisa atau mudah dikonversi menjadi kas yang memiliki jatuh tempo ini 3 bulan atau kurang. Nah, kalau misalnya kalian menanyakan nih, apa beda setara kas sama investasi jangka pendek? Karena nanti kalau di laporan keuangan ada kas, ada investasi jangka pendek. Nah, apa bedanya setara kas sama investasi jangka pendek? Bisa nggak sih digolongkan setara kas ini adalah investasi jangka pendek? Kalau misal digolongkan, bisa. Tapi belum tentu investasi jangka pendek ini bisa dikategorikan sebagai setara kas. Nah, karena apa? Kita lihat jangka waktunya, jatuh temponya. Kalau misalnya investasi jangka pendek, ini kurang dari 1 tahun atau kurang dari 1 tahun periodenya. Tapi kalau untuk setara kas, ini jangka waktunya lebih pendek daripada investasi jangka pendek. Jangka waktunya 3 bulan atau kurang dari 3 bulan. Nah, itu perbedaan antara investasi jangka pendek dengan setara kas. Oke, yang berikutnya di sini jenis-jenis setara kas yang kalian bisa memperoleh informasinya. Yang pertama adalah cek. Cek itu adalah surat yang dibuat oleh suatu pihak yang memang memiliki simpanan di bank. Yang isinya apa? Isinya agar bank tersebut membayar sejumlah uang kepada pihak lain yang memang tersebut di dalamnya. Oke, yang berikutnya adalah commercial papers atau surat-surat berharga komersial yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk menerima dana untuk memenuhi kewajiban hutang jangka pendek. Misalnya seperti gaji perusahaan. Oke, yang berikutnya ada marketable securities. Marketable securities itu nama lain dari surat-surat berharga. Nah, aset dan instrumen keuangan yang dapat mudah dikonversi menjadi uang tunai karena memang sifatnya yang sangat liquid, sangat lancar. Nah, surat berharga yang dapat dikategorikan sebagai setara kas di sini adalah kategori surat berharga yang dapat diperdagangkan. Jadi untuk marketable securities nanti kita bicara lebih lanjut di pelajaran yang lainnya. Ini dibagi menjadi beberapa golongan. Ada yang diperdagangkan, ada yang memang tersedia untuk dijual dan ada yang disimpan, yang memang disengaja disimpan untuk investasi, biasanya untuk jangka panjang. Nah, untuk setara kas di sini kategorinya yang dapat diperdagangkan. Oke, yang berikutnya ada demand deposit. Demand deposit ini atau nama lain dari simpanan giro. Jadi simpanan uang di bank yang disimpan dalam rekening giro yang memang setiap waktu bisa diperlukan dapat segera diambil uangnya.
Yang berikutnya adalah money order atau atau surat yang memuat perintah dari lembaga keuangan, bank dan lain sebagainya untuk membayar segera sejumlah uang kepada penerima pembayaran. Oke, yang berikutnya lagi ada yang terakhir obligasi pemerintah jangka pendek. Nah, ini biasanya disediakan oleh pemerintah. Nah, untuk apa? Untuk mendanai ya proyek-proyek pemerintah. Oke, jadi memang kas ini merupakan hal yang penting dalam perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Oke, kita lanjut ya. Kenapa kas itu penting? Karena apa? Sifat kas adalah liquid atau bisa dibilang paling lancar, paling mudah atau sebagai penukaran segala transaksi dibandingkan dengan aset yang lainnya. Maka kas merupakan aset yang paling banyak digemari. Nah, karena kas ini digemari oleh semua pihak, kas paling mudah untuk dicuri, dimanipulasi, dan diselewengkan. Nah, untuk mengamankan kas dan menjamin keakuratan atau ketepatan penyajian atas catatan akuntansi kas, ini penting nih, atau diperlukan adanya pengendalian terhadap kas. Nah, pengendalian terhadap kas ini bisa macam-macam ya. Oke, kita lihat pengendalian kas itu seperti apa. Nah, di sini saya akan membagi pengendalian kas. Ada pengendalian kas preventif, ada detektif. Jadi di sini pengendalian-pengendalian ini untuk mengendalikan, untuk melindungi kas dari pencurian, penyalahgunaan perusahaan. Jadi pengendalian kas ini bisa dimulai dari diterimanya kas sampai dengan disetorkannya kas ke bank. Oke, apa yang dimaksud dari pengendalian kas preventif? Preventif ini sifatnya berjaga-jaga. Jadi, pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan atau error condition dari suatu proses bisnis. Atau dengan kata lain, pengendalian yang dilakukan sebelum masalah timbul. Jadi, bagaimana nih sebelum masalahnya timbul, sebelum terjadi kecurangan, bagaimana caranya untuk berjaga-jaga agar kas ini bisa dikendalikan atau bisa diamankan. Oke, berikutnya adalah pengendalian kas detektif. Kalau detektif berarti pengendalian yang dilakukan dalam rangka mencari atau mendeteksi adanya suatu permasalahan dan mencari akar permasalahan tersebut. Atau dengan kata lain, pengendalian yang dilakukan di mana telah terdapat suatu permasalahan. Jadi kalau detektif ini permasalahannya sudah ada, kasusnya sudah ada, nah tinggal diperiksa nih dari kasus ini apa yang salah, di mana letak kesalahannya. Oke, jadi dari pengendalian-pengendalian ini bisa disimpulkan bahwa kas di sini, jadi bisa disimpulkan bahwa kas di sini harus dilindungi dari awal masuknya kas sampai keluarnya kas, sampai keluar laporan terhadap kas. Oke, nah di sini bagaimana sih pengendalian-pengendalian dari preventif dan detektif? Nah, kalau misalnya pengendalian preventif, ini akan kita bagi lagi menjadi pengendalian atas penerimaan kas dan pengendalian atas pengeluaran kas. Nah, berbeda dari detektif, berarti detektif udah ada permasalahannya. Bagaimana caranya? Kita bisa melakukan rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank ini maksudnya melihat nih catatan yang ada di perusahaan. Jadi kalau misalnya ada error nih catatannya, kita bisa bandingkan catatan yang ada di perusahaan dengan catatan kas perusahaan yang ada di bank. Oke, yang berikutnya lagi, untuk detektif ini bisa kita lakukan dengan audit kas secara berkala. Oke, kita akan bahas dulu untuk yang preventif. Nah, di sini pengendalian internal kas untuk preventif yang pertama,
kita bahas pengendalian atas penerimaan kas. Nah, untuk penerimaan kas yang pertama di sini bisa pengendalian atas kas yang diterima dari penjualan tunai. Nah, pengendalian yang penting dari terimanya kas dari penjualan tunai ini adalah yang penting adalah mesin kasir. Nah, bagaimana kas ini bisa dikendalikan? Jadi kalau misalnya kas ini diterima dari penjualan, biasanya kita masukkan atau disimpan dalam mesin kasir. Nah, di layar, jadi ada layarnya kan? Nah, layarnya tuh biasanya menghadapnya tuh ke pelanggan. Ini untuk apa? Untuk memastikan bahwa kasir memang memasukkan jumlah nominal yang benar. Nah, setelah kasir memasukkan nominal yang benar, biasanya kasir ini akan memberikan slip atau struk kepada para pembeli sebagai bukti dari pembelian atau bukti pencatatan. Nah, kas yang diterima dari pelanggan ini, yang diterima oleh kasir, setiap hari ini harus dihitung berapa jumlahnya dan dilaporkan. Dan nantinya setiap periodenya akan dilaporkan di bank beserta menampilkan atau melampirkan bukti setor dari bank. Oke, yang berikutnya, yang kedua adalah kas yang diterima dari cek atau giro. Nah, ini ketika pelanggan membayar tagihan. Jadi, membayar tagihan mereka, kas biasanya bisa dalam bentuk cek atau giro. Jadi, di sini biasanya karyawan menerima cek dan slip pembayaran. Dan harus dibandingkan nih, apakah nilai dan jumlah ini sesuai atau cocok. Slip pembayaran, nah dikirim ke departemen akuntansi. Cek atau giro ini dikirim ke bagian kasir. Nah, uang biasa disetor ke bank dan ada bukti stornya, yaitu pengendalian untuk kas yang diterima dari cek atau giro. Nah, yang berikutnya lagi, kas yang diterima melalui transfer dana elektronik. Ya, bisa melalui ATM atau kredit card. Nah, di sini biasanya perusahaan memberitahu pelanggan jumlah yang harus ditransfer dan tanggal transfer. Jadi ada pencatatannya. Pengendaliannya di mana? Pengendaliannya kan kas ini nggak langsung diterima, jadi kas ini ditransfer melalui lembaga keuangan, bank atau yang lainnya, dan nanti diteruskan kepada pihak penerima. Oke, itu kalau pengendalian preventif terhadap penerimaan kas. Nah, yang berikutnya, pengendalian atas pengeluaran kas. Nah, pengendalian atas pengeluaran kas atau bisa disebut pembayaran kas, ini kita bahas dari kas kecil. Nah, bagaimana kas kecil ini termasuk pengendalian internal kas? Nah, di mana jumlah kas kecil ini biasanya sudah ditentukan oleh perusahaan. Jadi kalau kas kecil nanti kita bahas lebih lanjut, ada kas kecil yang dananya memang itu setiap periodenya tetap. Jadi dana kas kecil ini, nominal dananya ini dikendalikan oleh perusahaan. Kepada siapa? Kepada pemegang dana kas kecil. Siapa pemegang dana kas kecil? Pemegang dana kas kecil ini biasanya dari bagian keuangan yang biasanya ditunjuk. Ya, siapa saja yang ditunjuk sebagai pemegang dana kas kecil. Nah, pengendaliannya ini bisa berupa ya tadi nominal tadi yang sudah ditentukan, terus ada bukti-bukti transaksi, adanya pencatatan dan kontrol dari besaran kas kecil setiap transaksinya. Oke, yang kedua, untuk pengeluaran kas atau pembayaran kas, ini bisa dari rekening koran bank. Jadi, kalau misalnya kita melakukan pembayaran atau pengeluaran uang terhadap pembayaran yang lainnya, nah kita bisa lihat nih dari rekening koran bank. Nah, rekening koran bank itu apa? Rekening koran bank ini adalah catatan penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan yang terkait bank yang biasanya disetorkan atau dikeluarkan dari bank. Nah, di sini bisa menjadi pengendalian internal atas pengeluaran kas.
Jadi, biasanya rekening koran ini diterima oleh perusahaan setiap periodenya. Nah, karena setiap periodenya berarti biasanya sih setiap bulan. Jadi, ada rekening koran dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Oke, nah banknya bisa dari bank apa saja, karena apa? Perusahaan biasanya kan tidak menyimpan dananya di satu bank. Biasanya perusahaan menyimpan dananya di beberapa bank. Jadi kalau misalnya di 3 bank, ya kita menerima nih laporan rekening koran bank dari 3 bank ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah itu. Oke, yang berikutnya adalah sistem voucher. Sistem voucher ini merupakan kumpulan metode-metode dan prosedur-prosedur untuk mengotorisasi dan mencatat kewajiban serta pengeluaran kas. Jadi dalam sistem voucher ini, semua pengeluaran harus disetujui sebelum pembayaran dapat dilakukan. Nah, keluar nih bukti cetaknya yang disebut sebagai voucher register. Oke, sekarang kita bahas mengenai apa itu kas kecil atau bisa disebut sebagai petty cash. Kas kecil di sini saya akan melihat pengertian dari Sumarso 2004 yang dimana pengertiannya penyisihan uang tunai dengan jumlah tertentu dalam perusahaan dan digunakan untuk melayani pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya tidak rutin. Nah, yang berikutnya di sini ada pengertian kas kecil dari Wernrif dan Haag tahun 2017 bahwa kas kecil ini merupakan dana kas khusus yang memang disimpan untuk membayar sejumlah pengeluaran kecil. Oke, untuk metode kas kecil di sini ada 2 metode pencatatan kas kecil, ada metode impres dan ada metode fluktuatif. Kalau impres ini dananya tetap, jadi setiap periodenya kalau kita mengisikan 5 juta, berarti pengisian berikutnya harus ada nominal juga 5 juta. Beda dengan fluktuatif, kalau fluktuatif ini berubah-ubah, naik turun. Jadi kalau misalnya, jadi tergantung kebutuhan. Kalau misalnya periode sekarang nih, penetapannya 5 juta. Nah, periode berikutnya ini bisa naik, bisa turun jumlahnya. Oke, sekarang kita bahas untuk metode impres atau metode dana tetap. Misalnya nih, perusahaan menyisihkan dana kas kecil sebesar 5 juta per bulannya. Nah, pengeluarannya ya bisa macam-macam, kebutuhan yang nggak rutin. Seperti beli perangko, misalnya 100.000, ada perjalanan dinas 1 juta, atau konsumsi rapat 1,5. Total pengeluaran yang kita total dengan bukti pengeluaran yang kita selipkan, ini sebesar 2.600.000. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, sisa dana kas kecil ini sebesar 2.400.000. Maka saat pengisian kembali dana kas kecil berarti yang diisikan agar dananya sampai 5 juta, berarti yang diisikan sebesar 2.600.000 untuk dana tetapnya sebesar 5 juta. Ini kalau sistem impres. Jadi setiap periodenya ini harus ada 5 juta di saldo dana kas kecil. Jadi nggak lebih, nggak kurang. Nah, beda dengan sistem fluktuatif. Jadi kalau fluktuatif, misalnya perusahaan menyisihkan dana kas kecil sebesar 5 juta per bulan. Nah, pengeluarannya nih, beli perangko, perjalanan dinas, konsumsi rapat, ada alat tulis sebesar sekian. Jadi total pengeluaran ini sebesar 4.150.000. Berarti kan sisa dana kas kecilnya setelah dikurangkan sebesar 850. Nah, maka saat pengisian kembali dana kas kecil, ini bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah tergantung kebutuhan dari si perusahaan. Jadi kalau misalnya perusahaan saat ini berpikir
karena sisa dana kas kecil ini 850, perusahaan berpikir nih, wah dana kas kecilnya untuk periode berikutnya ini harus ditambahkan. Berarti menambahkan dana kas kecilnya sebesar 5.500.000. Maka dana kas kecil untuk periode selanjutnya totalnya bukan 5.500.000, berarti 5.500.000 ditambah 850, berarti sebesar 6.350. Jadi berbeda ya periode sekarang dan periode yang akan datang atau yang selanjutnya. Jadi misalnya sekarang nih 5 juta karena memang pengeluarannya banyak. Nah, perusahaan berpikir, oh ini akan menambah kas kita lagi nih untuk kas kecil. Berarti periode berikutnya ada dana kas kecil sebesar 6.350. Nah, ini penambahannya ini tergantung perusahaan ya. Oke, yang berikutnya kita masuk ke dalam pencatatan. Baik sistem impres maupun sistem fluktuatif. Ini pencatatannya ada 3. Pembentukan dana kas kecil, pencatatan dana kas kecil, pengisian kembali dana kas kecil. Oke, kita lihat. Nah, yang kita laporkan di laporan keuangan, bukan laporan keuangan, yang kita laporkan kepada atasan untuk pencatatan dana kas kecil, ini kalau untuk sistem impres, ini pembentukan dana kas kecil dan pengisian kembali dana kas kecil. Nah, pencatatannya bagaimana? Pencatatan dana kas kecil berarti pengeluaran dana kas kecil kan? Biasanya kalau pengeluaran dana kas kecil berarti kita menjurnalnya, misalnya kita beli perangko, misalnya beban perlengkapan pada kas kecil di kredit. Nah, pencatatan seperti itu untuk sistem impres itu nggak perlu dilaporkan. Boleh dicatat apa tidak? Boleh dicatat, tapi untuk keperluan si pemegang dana kas kecil itu sendiri. Jadi nggak perlu dilaporkan. Yang dilaporkan pencatatannya hanya pada saat pembentukan dana kas kecil dan pengisian kembali dana kas kecil. Nah, berbeda dengan sistem fluktuatif. Untuk sistem fluktuatif, dari pembentukan dana kas kecil, pencatatan dana kas kecil, serta pengisian kembali dana kas kecil, ini semuanya perlu dilaporkan. Oke, di sini saya tidak akan membicarakan sistem fluktuatif. Nah, sini saya hanya akan membahas sistem impres saja. Nah, ada contoh soal untuk sistem impres. Yang pertama, dari pembentukan dana kas kecil. Pembentukan dana kas kecil misalnya nih, PT Akuntansi memutuskan untuk membentuk dana kas kecil sebesar 4 juta pada tanggal 1 Februari 2020. Berarti kita bisa menjurnal nih, karena kas kecil ini diambil dari kas perusahaan atau bisa bilang dari kas besar perusahaan, kita bisa menjurnal, jurnalnya kas kecil di debit pada kas perusahaan atau kas besar juga bisa disebut. Sebesar berapa? Sebesar 4 juta di tanggal 1 Januari 2020. Ini pembentukan dana kas kecil. Pencatatannya, pengeluaran-pengeluaran apa sajanya itu tidak dilakukan. Tapi kita akan melaporkan pencatatan pengisian kembali dana kas kecil. Nah, ini perincian dari pengeluaran dana kas kecil. Nah, dibilang di sini pada tanggal 2 Maret 2020, sisa dana kas kecilnya ini sebesar 550. Nah, selama bulan Februari dana tersebut digunakan yaitu untuk keperluan perjalanan dinas, alat tulis, perangko, dan perbaikan berangkas misalnya seperti itu. Maka jurnal pada saat pengisian kembali dana kas kecil kalian bisa lihat di sini. Ada transport sebesar 1.600.000, perlengkapan kantor alat tulis sebesar 800, perlengkapan kantor. Jadi perangko ini saya kategorikan sebagai perlengkapan kantor karena kalau di perusahaan nggak bisa nih ditulis perangko saja atau alat tulis saja, maka dikategorikan akunnya sebagai perlengkapan kantor. Ini sebesar 200, perbaikan sebesar 750 atau di sini kita bisa kategorikan sebagai biaya perbaikan atau beban perbaikan. Nah, di sini ada selisih kas karena penjumlahan dari 1.600.000, 800 dan 200, 750 ini tidak mencapai 3.450, di mana 3.450 ini didapat dari 4 juta dikurangi sisa dana kas kecil sebesar 550. Jadi pengisian kembali kasnya ini harus sebesar 350
3.450.000. Nah, di sini ada selisih kas atau biasa disebut selisih kas kurang atau lebih atau cash over and short. Nah, selisih ini antara kas yang kita terima dan kas yang kita keluarkan. Nah, ini akan berpengaruh di perusahaan nggak? Ini kan kayak 100.000 ini kayak hilang cuma-cuma. Nah, sebenarnya untuk kas kecil nilai sebesar 100.000 ini dibilang tidak material. Tidak material itu maksudnya apa? Tidak berpengaruh terhadap kas perusahaan karena nilainya memang tergolong kecil, gitu ya. Oke, untuk sistem Impress ada lagi nih, misalnya ada kasus pada tanggal 3 Maret perusahaan memutuskan untuk menambah dana kas kecil sebesar 500. Nah, penambahan atau pengurangan dana kas kecil ini biasa dilakukan pada perusahaan. Jadi kalau misalnya beberapa periode kita melihat bahwa kas kecil ini perlu ditambah atau perlu dikurangi dananya. Maka bisa kita menjurnal, ini kalau misalnya penambahan dana kas kecil, kita bisa menjurnal kas kecil pada kas. Atau kalau misalnya ini pengurangan dana kas kecil, kita bisa balik jurnalnya kas pada kas kecil. Oke, itu semua contoh atau pengertian penjelasan dari pengendalian kas dan kas kecil. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Silakan kita lihat materi akuntansi kas berikutnya pada video selanjutnya. Terima kasih.